warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya kita masih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan soleh. Jangan lupa salam semoga terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM sekarang yang saya muliakan Bapak Al-Mukarram, Bapak Sekali Haji M. Adam yang selalu hadir di tempat kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 3 dan RW beserta jajarannya. Hadirin hadirin yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang golongan yang mendapatkan hidayah. Keselamatan hidup di dunia ini dan di akhirat tidak akan diperoleh manakala manusia selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor agar memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Man abtulia fasobaro wa atiya fasakaro wa duliman fagoparo wa dolama pastakaro faulai kalomul amnu wa umuhtadun. Man abtulia fasobaro, barang siapa diuji lalu sabar, wa pasakaro diberi lalu bersyukur, waduh lima kalau dijolimi lalu memaafkan, wadolaman pastakalo dan menjolimi lalu bersabar. Faulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keselamatan. Wahum muhtadun, dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah. Nabi Muhammad SAW tidak sekedar mengatakan dan menghimbau umatnya untuk bersabar dalam menghadapi berbagai persoalan dan memaafkan orang yang menzalimi. Beliau juga memberikan contoh nyata mengenai sikap sabar dan memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Beberapa kali di masa hidupnya Rasulullah SAW diserang oleh kaum kafir, bahkan diusir dari kota kelahirannya, yaitu Mekah. Tetapi Nabi Muhammad SAW selalu bersedia menghadapi semua itu dengan sikap sabar. Tak sekalipun Nabi Muhammad SAW membahas kezaliman dengan kezaliman. Dan lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW akhirnya merebut hati orang-orang kafir dengan sikap sabar dan kesediaan membuka pintu maaf sedekat-dekatnya. Dari hadis di atas kita dapat simpulkan bahwa ada 4 faktor yang membuat manusia mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, sabar dan ujian. Bu, Pak, kita diuji oleh Allah tidak? Manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, baik yang menyenangkan maupun yang menyengsarakan. Fungsi ujian adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan. Karenanya
harus dihadapi dengan sikap positif. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lewat Al-Qur'anul Karim di Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Wa nabluwannakum bisayyin, dan sungguh kami beri cobaan kepadamu. Ini kan sungguh Allah bersumpah kepada makhluknya akan memberikan cobaan minal khawfi, dengan sedikit ketakutan. Bapak di musim sekarang takut tidak sama begal. Takutnya apabila kita berjalan bepergian pulang di malam hari banyak begal. Ini baru sedikit takut minal khawfi, dengan sedikit ketakutan. Wajui, kelaparan. Hari kelaparan ujian dari Allah bukan? Sabar tidak? Kamu di ujian Allah, sabarnya. Wanasin minal amal, kekurangan harta. Wal anfus jiwa, wasamaroti, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuh, sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang tadi saya bacakan menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menguji hambanya dengan cobaan hidup seperti ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ujian ini adalah tanda kasih sayang Allah untuk memurnikan keimanan. Dan Allah merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 155 tadi bacakan, penjabaran atau menjabarkan bentuk-bentuk ujian dalam ayat ini sebagai berikut. Pertama, ketakutan, kecemasan atau rasa takut terhadap ancaman musuh, ancaman fisik maupun gangguan psikologis. Kelaparan, krisis pangan, kesulitan ekonomi atau rasa lapar. Kekurangan harta, kerugian finansial, kegagalan usaha atau hilangnya mata pencarian. Kekurangan jiwa, kehilangan atau kematian orang-orang yang dicintai, serta berkurangnya hasil penghasilan atau serta penyakit di sini. Kekurangan buah-buahan, hasil usaha gagal panen, lesu bisnis, atau kurangnya hasil dari segala bentuk jerih payah. Ujian-ujian ini diturunkan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk penyaringan atau filter untuk membedakan antara orang yang beriman, imannya teguh, dan mereka yang mudah goyah. Kunci utama untuk menghadapi hal ini adalah sikap sabar. Pak, kalau lihat di medsosnya akibat sulit ekonomi kan, tenang awal jadi booster oke, karena asalkan menang duit, kayak ciri lihat Pak, di booster banyak yang mendukung kejahatan, ya banyak yang mendukung kejelekan asalkan jadi duit. Itu akibatnya ekonomi. Akibat tidak sabarnya kita. Sabar dibagi menjadi 3 macam. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Kedua, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit. Kisah tentang kesabaran adalah Nabi Ayub alaihissalam yang diuji dengan
meninggal semuanya. Dan penyakit kulit yang parah. Berapa tahun Nabi Ayub dilanda sakit? 18 tahun. Coba kita baru sakit 2 hari 1 hari pun saja puyeng aja udah aduh anak. Begitu. Kita susah. Saya bisa lupa. Bapak ini mau sakit gigi mau aduh baru 1 hari 2 hari. Nabi Ayub 18 tahun sakit oleh Allah. Dek, sabar tidak? Kalau kita dikasih penyakit baru 2-3 hari, sabar tidak? Aduh marah. Namanya subhanallah. Sebuah bedanya. Oh, saya itu mana Nabi orang lain. Bahasa kata nyontok kalau bener. Siksa bah. Susah sabar saya subhanallah. Meski demikian, beliau tidak pernah mengeluh atau putus asa, melainkan terus berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan berserah diri kepada Allah sehingga akhirnya disembuhkan. Untuk lebih meresapi bagaimana ketabahan Nabi Ayub alaihissalam menghadapi cobaan, mari kita bedah beberapa poin penting dari ujian tersebut. Pertama, puncak kegilaan. Sebelum diuji, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang sangat kaya raya. Tidak ada yang paling kaya waktu di zaman itu selain Nabi Ayub alaihissalam. Dalam waktu singkat, seluruh harta kekayaannya habis. Subhanallah, luar biasanya. Dan di 12 anaknya meninggal dunia. Namun keimanannya tidak goyah. Lamun pas mencakap urangnya, ninggal kauran, ayeuna harta kekayaan melimpah ruah. Bro di Julu, bro di Patok Malaya, itu nanyimah udah lomba di garis eta kumaha usman. Mudah urang nangisnya, nangis orang pasti. Waduh, sebuah kadang-kadang harta beak kebakarnya. Anaknya meninggal dunia, pasti harus sedih. Tapi Nabi Ayub subhanallah luar biasa sabar. Kedua, ujian fisik. Beliau menderita penyakit kulit luar biasa yang membuat orang-orang menjauhinya. Sekampung senegara dijauhi akibat penyakit Nabi Ayub. Jijik 12 tahun punya penyakit. Namun pulang ayah 30 tahun punya penyakit di datangan wah. Jika mohonnya kasih omong penyakit menular. Waktu keningan ayah virus naon? Pinta. Cari cindi mah. Bari pakai naon? Masker teh. Tahu ayah penyakit apa naon? Virusnya subhanallah Covid langsung we cari cindi ngaruakan dalam mau cuma ada saat sih mengadai karena Covid. Oh, subhanallah. Sama aja Nabi Ayub pada sampai 18 tahun sakit. Ditaringkan ke masyarakat sadayana kecuali istrinya anu ngadampingi. Eta ibu kalau suami sakit sama dia ngadampingi ka suami tara Bu. Oh, upaya kali ayeuna bapak upami bapak si ibu sakit, istri sakit sama ngadampingi tara Pak. Bener sahabat. Subhanallah. Cek sing ieu teh cenah ieu cenah ari buku nama cenah ka urang ka. Ari ka sakit pernah are-are. Teu tiap tinggal acan. Ayo gitu. Itu sifat laki-laki. Lamun mulai ada tolong, lamun ada apa di semua istrinya sok are-are. Ya, sok itu tara. Ibu aya begitu ibu. Tak ayah seneng semua. Ada sampai pun salah saya. Berbeda apa yang saya salah gitu. Saya tahu. Mata dengan benar ya. Subhanallah. Tahu betul ada kontrol, kudu ayeuna we. Anu gitu. Ya. Subhanallah. Saya tahu. Ulah kayak subhanallah.
31 Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni man masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingat sampai saat ini ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Keempat, buah kesabaran. Karena keteguhan dan kesabarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengembalikan kesehatannya, melipatkan hartanya, serta memberikan keturunan yang lebih banyak sebagai mukjizat atas kesabaran. Itu diganti orang sabar yang dari hartanya 2 menjadi 3 menjadi 4 berlipat. Yang tadinya anak 12 menjadi kali 2 menjadi 24. Subhanallah. Yang tadi istrinya 1 menjadi banyak. Itu ayat payung itu. Subhanallah. Luar biasa Nabi Ayub alaihissalam. Pak, Bu yang saya hormati, sabar itu sulit, hadiahnya sama. Yang kedua, ikhlas itu pahit, tapi endingnya selalu terbaik. Teruslah berjalan, nanti Allah selesaikan. Teruslah berjuang, nanti Allah beri peluang. Teruslah berdoa, nanti Allah kabulkan. Teruslah usaha, nanti Allah mudahkan. Tugas kita hanya yakin bahwa Allah selalu ada, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah sudah berkata kun fayakun, jadilah jadi. Siapa sih yang menghalangi kehendak Allah? Tidak ada. Subhanallah. Ya. Yang kedua, syukur dalam pemberian. Untuk menjalani kehidupan dengan baik, kita harus mensyukuri semua nikmat yang Allah sudah anugerahkan. Allah mengabadikan dalam Quran surat Ibrahim, ya, surat ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum, jika kamu mengingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya ajalku sangat pedih. Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7 menegaskan bahwa syukur adalah kunci untuk mendapatkan tambahan nikmat, sementara kufur nikmat mendatangkan siksa. Komitmen kayaknya senang-senang dengan tapi orang kamu tenang, tidak tenang, ya. Maka perbanyak baca ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinika. Kita baca kisah memaafkan pelaku zalim. Memaafkan pelaku zalim adalah salah satu amalan tertinggi yang dicintai oleh Allah Jalla. Hal ini memberikan ketenangan batin serta menghapus dendam. Berikut adalah kisah inspiratif terbaik yang membuktikan kemuliaan memaafkan. Rasulullah SAW dan penduduk Taif ketika berdakwah di Taif, Nabi Muhammad SAW justru dilempari batu hingga berdarah. Saat malaikat menawarkan jasa untuk menimpakan gunung sebagai hukuman, beliau menolak. Beliau justru berdoa agar keturunan mereka kelak menjadi hamba Allah yang taat. Tuh Nabi makitunya. Lalu ulah mereka masjid di perjalanan ulah di balai kai kotor ulahnya marah terang. Mampu semua ada jemaah begitu. Terus datang berjasa kaulah. Pak, bapak tadi pakai kai kotor ulahnya. Saya itu tuh semua coba Pak, waktu saya pakai itu tadi. Oh, sampai senang tadi. Berapa kan gitunya? Beda dengan Nabi, Nabi mah ada beberapa sama malaikat, dia jalan penduduk dia nggak boleh sampai berdarah.
dihancurkan karena penduduk tapi jawabannya justru berdoa agar keturunan mereka kelak menjadi hamba Allah yang taat. Itulah Nabi itu, ya subhanallah. Jadi benar-benar Nabi Muhammad adalah utusan Allah menjadi pemimpin umat akhlakul karimah. Yang terakhir, yang keempat, taubat atas kezaliman. Kezaliman merupakan sesuatu yang tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri sendiri. Karena itu, pelaku zalim harus bertobat dari dosanya agar dicintai Allah aja. Wajarlah sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 292, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin, menyukai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Pesan moral, dua sifat yang dicintai Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan fisik dan spiritualitas. Dosa terlalu banyak, apakah tobat diterima? Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 3540. Jika kita menjumpai majelis yang membicarakan hukum-hukum zahir seperti membicarakan surga, membicarakan neraka, membicarakan halal dan haram, itulah pelajaran syariat. Jadi ya, jika kita menjumpai majelis yang membicarakan hukum-hukum zahir, membicarakan surga, membicarakan neraka, membicarakan halal dan haram, itulah pelajaran syariat. Jika engkau menjumpai majelis yang membicarakan pembersihan hati, itulah pengajian tarekat. Jika engkau menjumpai yang membicarakan rahasia ruh, maka itulah pengajian hakikat. Dan jika kita menjumpai majelis yang membicarakan rasa, itulah pengajian ma'rifat. Siapa yang memahami keempat jalan ini, maka ia akan mengerti letak kedudukan masing-masing serta berjalan pada jalannya dengan benar. Budaya dunia dari perampok menjadi ulama. Ayo Pak, perampok jadi ulama, namanya budaya dunia. Dulu budaya bin Iyad adalah seorang kepala perampok, tukang bobo, tukang talok, tukang nyiksa. Ayo begitu. Makanya subhanallah, yang sangat ditakuti di wilayah Rasan. Suatu malam ketika ia sedang memanjat tembok untuk menemui seorang wanita yang dicintainya, ia mendengar seseorang melantunkan ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16, alam yakni lilladzina amanu am tahsa'u qulubuhum bidzikrillah wa ma nazala minhu. Belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mengakui kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Ayat tersebut menegur manusia agar khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu langsung menyentuh hatinya. Hati apa namanya? Budaya dunia buatnya bertobat, mengembalikan semua harta rampasan, dan akhirnya belajar agama hingga menjadi ulama besar. Subhanallah. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat.